Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa ja'alana khayra ummatin ukhrijna na'muru bil ma'rufi wa nanha 'anil munkari wa nu'minu billah. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil amiri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Awsini wa iyyakum jami'an bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat, rahmat, karunia Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja selesai melaksanakan salat subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillah, selepas salat kita masih ada waktu, kesempatan untuk kita menggunakan waktu untuk saling kita menasihati akan kebenaran dan kesabaran. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Para jamaah yang mulia, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Mairul, sedianya pada subuh ini yang menyampaikan tausiah sudah terjadwal adalah Ustaz Mursalin Basyah, dan saya baru diberitahu tadi malam ya, ketika pengajian di Masjid Raya habis Isya, saya buka WA bahwa Ustaz Mursalin mohon maaf beliau kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah beri kesembuhan segera, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang mulia, saya 3 kali secara berturut absen di safari subuh BBC. Pertama ke Abdia, diminta bantu untuk mengisi tausiah safari subuh di Blangpidi. Kemudian minggu setelah itu di Banjarmasin MTQ Nasional. Minggu berikutnya di Bangka Belitung. Kalau itu suami ikut istri. Yang acara istri saya, karena ada anak kecil jadi saya ikut untuk jaga anak. Saya mau mulai dari oleh-oleh ya, dari Bangka Belitung, untuk kemudian kita hubungkan dengan nasihat kita pada subuh yang mulia ini. Ketika saya akan ke Bangka Belitung, maka yang saya coba hubungi untuk bisa bertemu adalah salah seorang ustadz, dulu dikirim oleh Gontor untuk pengabdian setahun di pesantren Umardian, dan orang asli Bangka. Setelah setahun mengabdi di Umardian, kemudian merasa nyaman ya, keberadaannya di Umardian, maka kemudian lanjut
mengabdi di Umardian sambil kuliah di dulu IAIN Araniri Fakultas Syariah. Setelah itu kawin juga dengan orang Aceh, orang Matangkuli, kuliahnya di Fakultas Tarbiyah. Mertuanya membuat syarat, boleh kawin dengan anaknya tapi harus tinggal di Aceh, tidak boleh dibawa ke Bangka. Oleh beliau ini karena memang merasa mau tinggal di Aceh, ya mengiyakan persyaratan itu tadi dan kemudian menikah tadi dengan orang Aceh. Qadarullah, beliau ini kemudian sakit, dan sakitnya hampir tidak tahu apa ininya, sampai saya kemudian suruh buat paspor, pergi ke Penang untuk buat general check up apa biar tahu. Sudah siap paspornya, kemudian datang orang tuanya menjemput, dibawa pulang ke Bangka untuk berobat di sana. Qadarullah kemudian sembuh. Pendek cerita bahwa beliau ini sekarang ya sudah jadi PNS di sana sebagai KUA. Di sana sebagai KUA, istrinya juga PNS sebagai guru. Dan juga dalam masa setahun setengah ini sudah membuka pasantren di tempatnya. Tempatnya dengan ibu kota Bangka Belitung. Ya, Bangka Belitung, Bangka satu pulau, Belitung satu pulau. Ya, antara dua ini rupanya jauh. Kalau pakai perjalanan dengan kapal cepat saja 4 jam antara Pulau Bangka dengan Pulau Belitung. Kalau pakai kapal lambat ya 9 jam. Maka dengan pesawat dari Bangka ke Belitung. Kemudian karena ini juga adalah provinsi pemekaran dari Sumatera Selatan, ya, maka kotanya tidak terlalu besar karena juga ini adalah pemekaran dari baru. Ibu kotanya adalah Pangkal Pinang. Tapi ustadz saya ini tadi tinggalnya 2 jam dari Pangkal Pinang. Beliau ingin sekali mengajak saya ke pasantrennya yang baru itu. Nah, tapi kemudian setelah saya hitung, kemudian saya tanya lagi alumni Gontor yang ada di situ, ya, yang saya jumpai, Ustadz, saran kami Ustadz jangan ke sana, karena akan butuh 1 hari itu. Dia bilang 2 jam bisa 3 jam jalannya Ustadz, dan jalannya kurang ini. Saya sudah iyakan pertama untuk datang, kemudian saya WA balik kalau bisa beliaunya yang datang saja ke Pangkal Pinang, dan kita silaturahmi di Pangkal Pinang. Lain waktu saya akan datang ke pasantrennya. Pendek cerita, kenapa beliau terdorong mendirikan pasantren yang baru 1 tahun setengah dan muridnya baru 97 orang. Ya, menurut beliau, ya, yang disampaikan kepada saya, dan ini yang beliau sampaikan, ya, saya tidak menambah, ya, karena sekarang juga kalau kita bicara ada rekam-rekam ini bahaya juga. Betul, ya. Kadang-kadang nanti dipotong potongannya, itu yang diviralkan. Nanti ada pihak yang merasa bahwa menjelekkan nama baik, kemudian diajukan, kan? Jadi yang saya sampaikan ini adalah apa yang beliau sampaikan. Ya, saya tidak menambah. Bahwa apa yang mendorong beliau tadi membuka pesantren, bahwa ini di wilayahnya, ya, tidak tahu di yang lain-lain seperti apa. Bahwa menurut pengalaman beliau jadi KUA, ya, sebahagian besar itu yang dinikahkan sudah duluan hamil. Tujuh bulan, 6 bulan, 5 bulan. Jadi jarang-jarang, kata beliau itu, yang dinikahkan oleh beliau di KUA itu belum hamil, jarang. Beliau kalau ketemu yang dinikahkan belum hamil, gini buatnya.
Maka di pesantren beliau apa? Anak kayak manapun batatnya itu tidak akan dikeluarkan. Yang padahal dalam dunia pendidikan pesantren itu sebetulnya sangat berat, ya. Sangat berat kalau anak sudah tingkat nakalnya itu luar biasa tidak dikeluarkan. Beratnya apa? Pertama bahwa ini jadi contoh bagi yang lain bahwa kita nggak perlu takut buat salah karena nggak akan dikeluarkan. Berbeda dengan misalnya kalau gontor sendiri, ya, salah A dipulangkan, maka itu tidak, ya, peduli anak siapa, anak menteri kah, anak apa, kalau melanggar yang sudah ditentukan, ya pulangkan. Ya. Sehingga orang pikir-pikir untuk melanggar. Itu satu. Yang kedua bahwa, ya, ini harus kita akui, ya, dan ini apa namanya, pepatah Arab mengatakan, dan sebetulnya ini juga terjemahan daripada hadis, ya, su'ul khuluqi yu'di, ya, akhlak yang buruk ini dia menular. Kalau ada anak batat satu akan dia ajak batat sekian anak lain. Jadi gara-gara dia mengulur, maka lebih baik apa anak yang seperti ini kita balikkan saja ke orang tua. Kamu hana mampu, cuma orang tua lu iremo lebih hana mampu pulangnya bukan gue. Dan dekat dengan hana mampu nak pulang apa kamu? Nah, kenapa tidak dikeluarkan tadi anak kayak manapun nakalnya? Karena di luar nanti itu lebih hancur lagi lingkungannya. Nah, kemudian saya menyampaikan diskusi dengan beliau ini apa? Saya ketika disebutkan tadi seperti itu, langsung saya teringat, ya, bahwa kita ini di Aceh bersyukur apa? Bahwa di kita ada penerapan syariat Islam. Yang dengan itu, dengan segala kelemahan yang ada, ya, tetapi telah memberi, ya, tadi usaha pencegahan terhadap kerusakan moral daripada generasi kita di antaranya. Sekiranya di kita tidak ada penerapan syariat Islam dan kita tentu dalam kehidupan mengacu kepada KUHAP, ya, kitab hukum KUHAP, kitab hukum undang-undang hukum pidana, ya. Ya, kitab undang-undang hukum pidana, ya. Nanti ada satu lagi acara pidana, dia dua dia. Seperti kanun jinayat, dia tetap dua, ada kanun jinayat, ada kanun acara jinayat. Jadi kanun acara itu artinya adalah undang-undang acara, cara berproses di pengadilan. Kalau mengacu kepada artinya KUHAP, ya, maka, ya, walaupun mungkin tidak setingkat yang dicerita tadi, maka juga akan terjadi apa? Ya, generasi kita itu sudah duluan hamil juga sebelum menikah, dan itu bisa menimpa juga anak-anak kita. Ya, sebabnya apa? Sebabnya pertama memang sudah Allah tempel pada setiap orang laki-laki dan perempuan hubbus syahawat minan nisa di surah Al-Imran ayat 14. Semua orang itu yang normal ditempel memang. Yang laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Maka apa yang terjadi kalau kemudian tidak ada yang membentengi ini, ya, syahwat, nah, maka ini akan tersalurkan, ya. Kalau tidak kuat daya tahannya, ini akan tersalurkan. Para jamaah rahimakumullah, ya, di kita, ya, pertama
sudah ada kanun jinayat, dan itu sudah disahkan, sudah dimasukkan ke lembaran daerah untuk kemudian itu bisa diimplementasikan. Sudah ada kanun acara jinayat, yang di dalam kanun jinayat itu sudah masuk ya pasal tentang pidana zina, yang itu mengacu tentu kepada az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang perempuan, laki-laki yang berzina, tentu nanti dengan pembuktian di hukum acara jinayatnya, maka dia dicambuk 100 kali. Ini kalau dalam hukum pidana Islam namanya adalah apa? Hudud. Yang ketentuan berapa hukumannya ditentukan oleh syariat. Tidak ada celah hakim untuk kemudian berinisiatif atau berijtihad menjatuhkan hukum berapa. Tidak ada. Dia sudah ditentukan oleh syariat. Ini namanya hudud. Kalau yang belum ditentukan tingkatan hukumnya seperti apa, ini namanya adalah ta'zir. Itu baru hakim berijtihad seperti apa hukum yang dijatuhkan. Ini sudah ada ketentuannya di kita. Sudah ada kemudian perangkatnya untuk penegakan ini. Ada wilayatul hisbah. Kemudian ada kejaksaan yang menuntut. Kemudian ada mahkamah syariah untuk menyidangkan ini. Dan ini akhi sebagai dulu kadisnya, sudah beberapa dieksekusi dengan pidana zina ini. Nah, oleh karena itu kemudian apa? Ya, orang-orang yang secara fitrah tadi ada keinginan berzina akan tertahan. Oleh apa? Takut nanti digrebek, kemudian apa? Sidangkan, kemudian apa? Dicambuk 100 kali, dan itu di depan umum. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah apa? Di kita adanya kepedulian. Walaupun kadang-kadang ini juga terjadi apa namanya bias, ya, terjadi apa namanya abuse of power. Ada kepedulian daripada masyarakat terhadap kemungkaran, terutamanya adalah masalah zina ini, pidana zina. Mungkin kalau kita mengandalkan untuk penegakan hukum dalam masalah pidana zina ini hanya kepada WH, ini akan sangat terbatas. Jumlah personilnya terbatas, mungkin anggaran untuk operasionalnya terbatas, ditambah lagi juga powernya yang terbatas. Kalau WH kan pakai apa? Dia puntung apa namanya, ya, ketemu dengan yang pakai senjata, ya, harus mundur kan gitu misalnya, ya. Tetapi di kita kepedulian masyarakat terhadap ini tinggi, sehingga apa? Kalau ada dicurigai 2 orang dalam satu rumah, bukan suami istri di satu tempat, itu masyarakatnya apa? Menghubungi WH. Di sini ini. Ya. Atau tadi yang saya sebut, masyarakatnya yang grebek dulu. Wah. Maka saya pikir ini faktor lebih tinggi yang menyebabkan orang kemudian tadi terhindar dari zina adalah apa? Kepedulian ini.
Jadi kalau andalannya ke WH, mereka yakin nyo WH lepak roh na bupu. Hai itu puloknya, padun roh kau urut. Tapi karena tadi kepedulian lingkungan terhadap ini, mereka takut apa digrebek masyarakat nih. Nanti baru diserahkan ke WH. Nah, cuma kadang-kadang yang kita bilang tadi abuse of power, apa biasnya, ya masyarakat kita ini dalam Islam juga tidak dibenarkan. Ya, ketika menggrebek orang tadi, ya jadi kesempatan untuk apa namanya tumbuk gop. Ya, tidak boleh main hakim sendiri dalam Islam, tidak bisa. Ya. Atau di kita misalnya apa ya dimandikan dengan air apa ya, tidak boleh main hakim, itu tidak boleh. Ya. Kita tadi memang saya akan sebutkan ini nanti bagaimana kaitannya ini dengan apa namanya tuntunan di dalam Islam, ya. Maka jamaah rahimakumullah, saya mengatakan bahwa ya, terlepas di sisi yang lain, penerapan syariat di kita itu ya banyak kekurangannya, iya, ya, bahkan mungkin ada sampai statement-statement dari pihak-pihak tertentu dengan kalimat gagal penerapan syariat, dengan statement ini itu. Tetapi ya di sisi yang lain kita mesti mensyukuri ini menjadi benteng menyelamatkan moral terutama generasi kita. Jamaah rahimakumullah, kalau kita berstandar kepada tadi kuhab, ini sekarang ini sedang di DPR, namanya RKUHP, apa rancangan kitab hukum pidana, ini mau direvisi. Salah satu pasal yang akan dimasukkan ke depan ini adalah pasal tindak pidana zina, ya. Kalau ada orang yang masuk ke satu hotel lalu kemudian dia bukan suami istri, ini bisa dipidana dengan ketentuan yang akan saya sebut. Ya, ini yang sedang dalam rancangan, langsung mendapat protes dari pengusaha hotel. Termasuk terakhir saya baca di Detik tadi malam, protes dari Aspindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Apa protes mereka? Bahwa supaya persoalan, mereka di satu sisi mengatakan kita bukan tidak setuju dengan ini, ya, tapi kami ini kan para pengusaha perhotelan sudah dihantam oleh COVID selama 2 tahun ini, tidak ada kegiatan ekonomi di perhotelan. Ini baru mulai sedikit-sedikit, dan tingkat okupasi, artinya jumlah orang yang menginap masih juga belum maksimal. Kami sudah krisis secara ekonomi, janganlah dibuat lagi undang-undang yang menghambat ekonomi kami. Lalu kemudian apa yang disarankan? Disarankan agar supaya masalah seperti ini adalah masalah privasi, private, urusan masing-masing orang, tidak usah diatur oleh negara. Inilah namanya pola pikir sekuler. Ini namanya alirannya sekuler. Urusan agama dipikir oleh pribadi, tidak diurus oleh negara. Ini namanya sekuler. Kalau di dalam Islam itu bisa dibaca, ya, kitab yang ditulis oleh ulama besar dalam mazhab Syafi'i di abad keempat Hijriah, Al-Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyah. Saya punya kitabnya, tidak terlalu besar. Ya. Kalau dalam pandangan Islam,
Apa tugas khalifah atau pemimpin? Di nomor satu adalah memastikan tegaknya hukum-hukum Allah di atas muka bumi ini. Kesejahteraan itu nomor kesekian letaknya. Kalau tadi ya. Nah, jadi apa namanya? Ya, rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang sedang di DPR ini tadi diminta pasal itu untuk tidak dimasukkan. Padahal tadi yang saya bilang dengan catatan, pasal ini masih diikat oleh pasal berikutnya. Apa? Tindak pidana zina tadi itu adalah termasuk dalam wilayah delik aduan, termasuk ke wilayah pidana delik aduan. Maknanya tidak bisa kalau pihak polisi untuk kemudian menggerebek satu tempat tadi di hotel, lalu ada orang yang terbukti melakukan hubungan suami istri, kemudian mereka diadili. Tidak bisa, karena ini deliknya aduan. Siapa yang boleh mengadukan adalah pertama ya, suami atau istri yang sah dari orang yang berhubungan tadi. Nah, ini kan berarti orang yang sudah punya pasangan, berarti ini selingkuh ya. Yang boleh mengajukan, tak boleh tadi masyarakat grebek ajukan, tak bisa. Yang boleh mengajukan hanya yang tadi satu. Ini dalam rancangan yang diprotes tadi adalah pasangan dari yang tadi berhubungan tadi yang sah. Apakah itu si istri atau si suami? Berarti yang hubungan itu selingkuh. Kedua adalah kedua orang tua dari yang berhubungan ini. Berarti adalah ayahnya. Orang lain tidak bisa. Tapi tetap padahal sudah mengikat seperti ini, tetap dikhawatirkan ini akan berpengaruh dari tingkat orang yang menginap di hotel. Kamu minta penginap, baik ini puduk-puduk yang kira-kira menghambai dan mempeng. Tapi kemudian tadi ya mengabaikan untuk kemudian di situ terjadi sebuah ya pelanggaran di dalam Islam yang merupakan minal kabair, daripada dosa yang besar, yaitu dosa zina. Jamaah rahimakumullah ya. Kembali sekarang kita ini kan saya sebut ya bahwa syariat Islam di kita yang penerapannya banyak kekurangan-kekurangan, tapi di sisi yang lain kita bersyukur telah berperan dalam tingkatan tertentu mencegah rusaknya moral daripada generasi kita. Mohon maaf jamaah yang mulia ya, mungkin ya wallahu a'lam, kita kalau keluar rumah ya, walaupun ini juga kita lihat begini, kesadaran sebetulnya dari masyarakat kita untuk menutup aurat ya, ini masih menjadi masalah ya, dengan bukti apa? Ibu-ibu itu kalau nyapu di depan rumah, oh biasa dah hana tok lihat mampu. Itu kan artinya bahwa apa ya, kesadaran bahwa aurat itu tidak boleh nampak kepada non muhrim ya, atau bahasa yang betulnya adalah mahram, karena muhrim itulah orang yang sedang berihram haji dia ya, tapi istilah di kita ya muhrim lah. Kesadaran kepada bahwa itu ini juga satu ini ya. Sehingga banyak ibu-ibu itu kalau di depan rumahnya itu enggak tutup kepala ya, biasa aja ya.
padahal dia sudah di area publik yang ditengok oleh banyak orang, ya. Tetapi tadi karena kita ada syariat, salah satu sisi yang kemudian harus diterapkan oleh masyarakat kita apa? Pakaian yang syar'i. Maka ini membuat apa? Anak muda-mudi kita itu kalau kemudian kemana-mana dipaksa oleh sistem tadi, aturan, untuk berpakaian yang menutup aurat, walaupun sebagiannya masih membungkus aurat, ya. Pakaian sudah menutup aurat tapi masih membungkus, ya. Tetapi ini kalau dibandingkan dengan di luar daripada kita, maka kayak mana muda-mudi pakai pakaiannya, ya. Jamaah rahimakumullah, Syekh Abdul Rahman Hasan Habannakih, salah seorang ulama besar Suria, menulis di dalam kitabnya yang khusus membahas tentang akhlak, Al-Akhlaq Al-Islamiyah wa Ususuha. Seperti yang sudah sering juga saya sampaikan, bahwa akhlak itu, ya, setiap orang mesti terdiri dari dua dia. Yang pertama ada akhlak yang namanya adalah fitriyah, perolehan, ditempel oleh Allah, bukan dari yang dia dapatkan dalam hidupnya. Lahir sudah ditempel sejumlah sifat yang kemudian wujud dalam perilaku. Ini namanya akhlak fitriyah. Ada juga yang namanya adalah akhlak muktasabah. Itu perolehan dari kehidupan dia dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, kemudian beliau membahas bahwa apapun akhlak yang Allah tempel pada kita yang itu akhlak buruk, maka kita ditugaskan oleh Allah untuk apa? Untuk merubahnya kepada akhlak yang mulia. Dan kita akan dihukum di akhirat nantinya kalau tidak mengusahakan untuk itu, ya. Misal, jamaah rahimakumullah, ya, kita lahir dengan sifat pelit, takut sekali kalau harta kita berkurang, sehingga jangankan tadi yang sifatnya sedekah sunat seperti bangun rumah duafa tadi, zakat pun enggak dikeluarkan karena pelitnya itu. Maka orang ini akan dihukum di akhirat nanti karena kepelitannya itu, walaupun pelit itu adalah sifat yang menempel, yang dibawa dari lahir. Jamaah rahimakumullah, orang yang lahir dengan membawa sifat sombong, ya, sifat sombong, ya, maka dia ditugaskan dan diwajibkan merubah sifat kesombongan itu, dan dia akan disangsi di akhirat nantinya kalau ini tidak dia rubah. Maka Syekh Abdul Rahman Hasan Habannakih mengatakan bahwa wasailu iktisabil akhlak, bagaimana cara merubah akhlak ini dari yang buruk kepada yang baik. Ini kaitan dengan yang apa kita sampaikan tadi. Beliau menawarkan beberapa di antaranya. Pertama ini sebetulnya, tapi ini kan tidak dikerjakan oleh banyak orang. Apa yang memang yang paling utama adalah apa? Namanya ar-riyadhah an-nafsiyah atau at-tadribul amali. Apa? Setiap orang berusaha melatih diri untuk supaya sifat buruknya itu berubah kepada sifat baik. Caranya apa? Latih diri. Nah, pernah juga saya beri contoh, ya, beberapa kali juga. Contohnya, ya,
orang yang dilahirkan dengan bawaan temperamen bingkeng. Itu kan ada orang dari kecil aja udah nampak ada bingkeng. Maka dia apa? Bisa mengerjakan bagaimana melatih diri untuk kemudian tidak bingkeng. Caranya bagaimana? Ketika ada faktor pemicu kita untuk marah, kita tahan itu marah. Kita tahan kuat-kuat sehingga kita tidak marah ujungnya. Udah. Di kesempatan lain muncul lagi pemicu untuk marah, kita didorong sangat kuat di dalam, kita rem kuat-kuat dia, gak marah akhirnya. Karena sudah terbiasa dia dengan kita tahan, akhirnya kita tidak marah lagi. Inilah namanya kalau akhlak itu definisi Syekh Abdul Rahman Hasan Abannaqi apa? Sifatun mustaqirratun fil qalbi laha atharuha fin nafsi. Ya, fitriyatan atau muktasabah. Sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang, sifatun mustaqirratun fin nafsi, ya, dalam diri seseorang. Jadi ketika ya sesuatu itu sudah melekat pada orang dan itu wujud dalam perilaku, itulah namanya adalah akhlak. Jadi awalnya tadi kita orang temperamen, berubah kemudian menjadi orang yang tidak temperamen. Umpama lagi contoh-contoh lain yang paling ini, ada orang lahir sebagai orang yang suka apa? Suka bicara, galak nak bergabar, menyena kumpul urang pandun roh, cigoknya bergabar dan tukang dengar. Ada orang yang tipikal begitu, ya. Kalau istilah kita payah tarik cok, ini dah pulen mati, ya. Payah tarik cok, ya, itu memang bawaan dia, bawaan lahir, ya. Orang kayak gini bisa merubah diri menjadi pendiam. Kayak mana caranya? Ketika dia masuk di sebuah tadi, ya, apa namanya, duduk-duduk dengan temannya, pasti dari dalam dia mendorong, entah mahai baju, entah mahai baju, entah mahai baju. Orang sedang bicara misalnya tentang kasus yang sedang heboh Sambo misalnya, entah mahai lo baju, entah mahai lo depu. Dia tahan diri untuk tidak nambah. Lom pokoknya halu pegah abang mesti kerak lampau rumah. Dari dalam dia kunci mulutnya sampai sudah duduk 1 jam dia nggak ngomong satu pun. Udah satu, sukses dia. Besoknya lagi ada kesempatan duduk dengan teman-teman, orang menceritakan satu masalah, kemudian dia sangat kuat dorongan, tapi dia kunci mulutnya tadi, saya tidak akan ngomong apa-apa, latih diri. Akhirnya nggak ngomong satu pun. Akhirnya kemudian dia kemana-mana pergi, biasa aja nggak ngomong. Padahal orang awalnya adalah tadi suka bicara. Ini namanya ar-riyadhah an-nafsiyah atau at-tadribul amali, ya. Jadi siapapun yang bawa sifat buruk, ini cara untuk latih diri. Nah, cara ini kan banyak mungkin tidak dilakukan orang. Maka Syekh Abdul Rahman Hasan Abannaqi menawarkan apa kemudian, yang saya karena waktu kita ambil aja dengan kaitan kita bicarakan apa? Dhaqtul mujtama'il islami. Adanya kepedulian dari masyarakat terhadap akhlak di lingkungannya. Dan dalam Islam ini adalah sebuah kewajiban. Dalam Islam tidak boleh lingkungan itu cuek dengan lingkungannya. Pertama, ayat dalam surah Al-Anfal 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu ini adalah kata kerja perintah. Kalian harus takut. Maknanya apa? Harus buat usaha. Apa? Agar tidak terjadi bencana yang ketika terjadi tidak hanya menimpa orang-orang yang jahat saja di situ, orang-orang yang saleh pun akan kena. Kenapa? Karena orang saleh ini diam dia melihat kemungkaran dalam lingkungannya. Jadi membiarkan sebuah kemungkaran di satu lingkungan
ini adalah jalan mendatangkannya azab Allah dalam bentuk bencana, yang itu akan kena bukan cuma orang jahat, orang-orang saleh pun akan kena. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi mengatakan, innan nasa idza ra'au adh-dhalima, manusia ini kalau lihat ada orang buat mungkar, walam ya'khudhu ala aydihim, tidak mencegah orang yang buat mungkar tadi, ausyaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin min indih, maka Allah akan segera mengirimkan azabnya dalam bentuk bencana tadi, yang ya'ummuhum, yang apa, akan menimpa mereka secara umum, tidak lagi dipilih, ini rumah hafid Quran, oh tidak kena tsunami, oh ini imam masjid enggak kena tsunami, tampuh hendak. Maka jamaah rahimakumullah, di dalam surat Al-Maidah ayat 78-79 ini, walaupun Allah sebut tentang Bani Israel, tapi tentu semua isi Quran adalah menjadi ibrah bagi kita. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Allah telah melaknat orang-orang Bani Israel yang kafir dari Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud, Isa putra Maryam. Kenapa? Dzalika bima asaw, itu karena mereka buat maksiat, wa kanu ya'tadun, mereka melampaui batas. Ayat 79 adalah kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, mereka tidak saling mencegah ketika ada kemungkaran yang mereka buat. Labi'sa ma kanu yaf'alun, amat buruk apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau sudah ada kemungkaran di satu tempat, kemudian lingkungan cuek dengan kemungkaran itu, ini adalah kondisi yang amat buruk. Kalau sudah masyarakat, misalnya ada orang dua di kamar di sebuah rumah kos, bukan suami istri, kemudian tinggal bersama, masyarakat tahu tapi mengatakan apa? Emangnya gua pikirin family kagak, saudara bukan, biarin. Dalam Islam tidak boleh, tidak boleh. Nah, makanya jamaah rahimakumullah, tadi kita sebutkan bahwa di kita dengan adanya syariat tadi, adanya untuk menyalurkan, sehingga ini menimbulkan apa? Kepedulian masyarakat kalau ada kemungkaran yang sudah ada dalam hukum jinayat tadi, itu untuk kemudian dilaporkan agar supaya ini tidak terjadi. Dan kepedulian ini sangat-sangat penting dalam pembentukan akhlak, dan dalam Islam tidak boleh memang membiarkan, walaupun tadi memang tidak boleh main hakim sendiri. Nah, yang terakhir yang saya angkat saya dari Syekh Abdul Rahman Hasan Aban Nakih, apa kata beliau? Daurud daulatil islamiyah, peran daripada pemerintah di dalam membentuk akhlak generasinya atau masyarakatnya. Bagaimana itu? Dengan membuat aturan-aturan, kemudian membuat sanksi pelanggaran terhadap aturan. Kalau misalnya kita beri contoh dalam konteks yang lain, misalnya ya, kenapa orang kalau pergi ke Singapura misalnya, yang kita ini kan tidak berani buang sampah sembarangan ya. Sehingga kalau orang kita di sini misalnya ya ngerokok, kemudian habis itu hiju, kalau ke sana pasti nggak berani. Karena apa? Dendanya besar. Akhirnya apa? Akhirnya orang tadi tidak buang sampah sembarangan karena denda. Nah, ini kan sebetulnya juga bisa dibawa dalam semua aspek yang lain yang khususnya terkait dengan masalah moral. Ketika melanggar, misal umpama, tapi ini kan masalah juga, nanti banyak protes dan sebagainya dari beberapa. Misalnya ya, kalau kita diprotes dari sisi misalnya kalau dihukum secara fisik, oke lah. Misalnya ya, sering dibuat sweeping pakaian. Mana yang tidak islami apa? Oke, pertama umpama diingatkan. Tahap kedua, setiap ditemukan sudah pernah melanggar menggunakan pakaian tidak syar'i, didenda misalnya 100, misalnya sekali nggak pakai 100.000.
2 kali 500.000, 3 kali nggak pakai 1 juta. Dedang napah huru. Nah, kalau kita katakan kenapa sampah bisa, kenapa ini kemudian tidak? Ya. Kalau dalam sampah bisa, misalnya di kota-kota besar di Eropa misalnya, dalam hal yang lain, sebetulnya ini kan juga bisa. Nah, sebetulnya disinilah tadi kata Imam Al-Mawardi bahwa peran pemerintah ini ya untuk kemudian tadi ya membentuk akhlak daripada masyarakatnya. Ya, maka kembali kepada konklusi ya, kita ya bersyukur ketika kita melihat kondisi di luar ya, dengan keadaan kita dengan banyak kekurangan-kekurangan, tapi kita bersyukur dan kita berharap bahwa jangan sampai kemudian dengan kekurangan yang ada ini kemudian muncul gagasan-gagasan apa, batalkan saja syariat itu. Batalkan saja syariat itu, kembali lagi kepada tadi kuhab. Yang zina bukan termasuk pidana, yang pidana adalah apa? Yang pemerkosaan. Dalam kuhab kalau orang berzina itu bisa dipidana? Bisa. Ya, nggak bisa. Yang bisa apa? Kalau pemerkosaan, kalau suka sama suka, nggak bisa. Ya, ini kan pola pikir orang Barat. Orang Barat itu kalau suka sama suka, mereka mengatakan apa? Itu sudah bawaan memang dari sana yang harus diakomodir. Ya. Sehingga kalau ada perempuan suka sama perempuan, ini memang sudah fitrahnya dia kayak gitu, kita akomodir. Maka sehingga kadang-kadang di Amerika ada negara bagian itu apa? Melegalkan kawin satu jenis. Ya, si Robert dengan si John datang ke catatan sipil membuat surat nikah. Siapa? Si John dengan si Albert. Ampungo. Tapi itulah mereka tadi. Nah, pola-pola pikir mereka tadi itulah juga yang akan dimasukkan ke kita. Nah, maka jamaah rahimakumullah, kita berharap bahwa ya syariat kita yang sudah ini terus artinya tadi, terutama ini ada di pundak yang paling utama memang adalah di pemimpinnya, karena dia yang kemudian ini Pak Mairul mungkin yang sangat paham lagi kalau masuk ke wilayah prakteknya ya. Sebetulnya yang kita inginkan, kita bukan kepada menghukum-hukum orang dan sebagainya, tapi menutup celah-celah kemaksiatan itu, sehingga dengan itu terselamatlah kita semua ini. Itu yang justru lebih penting ya, daripada kemudian tadi mencambuk orang dan sebagainya. Menutup celah-celah itu dengan memperbanyak apa? Memperbanyak operasi-operasi tadi, sweeping pakaian, sweeping rumah kos dan sebagainya untuk mencegah. Jadi preventif ini ya. Nah, maka ini kan tentu butuh kepada jumlah personil yang perlu ditambah, jumlah biaya yang perlu ini untuk menyelamatkan kita semua daripada kemungkaran-kemungkaran. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.